seorang Kristen. Seharusnya penjaga kebun itu melaporkan ada orang yang dikejar-kejar bersembunyi di semak-semak di pohon itu. Tapi dia seorang Nasrani bernama Addas. Dan Nasrani ini kemudian mengatakan, saya akan melindungi Anda. Maka diobatinya lah luka-luka sekujur tubuh Nabi, diberi makan minum, dikasih perlindungan. Tapi kata Addas, sebaiknya Anda kembali ke Mekah karena orang-orang di Taif ini memang sudah kasih harga mati kepada Anda. Nah, Addas ini seorang Nasrani yang dalam beberapa riwayat disebutkan pada akhirnya kemudian dia masuk Islam. Kalau kita berziarah ke Taif, di Taif ada sebuah masjid bernama Masjid Addas, seorang Nasrani. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad SAW berkirim surat kepada pimpinan tertinggi umat Kristiani sedunia di masanya, seorang raja, seorang kaisar Romawi bernama Heraklius, Nabi mengatakan, saya adalah utusan Allah min Muhammadin Rasulillah ila Hirakl azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam aslim taslam yu'tikallahu ajraka barratain. Intinya Nabi mengajak sang raja, sang kaisar ini untuk masuk Islam. Fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Tegas Nabi mengajaknya. Tapi dalam kalimat selanjutnya Nabi mengatakan, fa in tawallaita, tapi kalau kamu belum siap masuk Islam, tidak jadi masalah. Silahkan kamu pikir-pikir, karena tugas seorang nabi itu bukan memaksa orang masuk agama Islam. Heraklius adalah seorang Kristiani yang taat. Dia banyak bicara tentang Injil dan sebagainya, dan tahu persis memang akan ada nabi terakhir. Setelah dia lakukan verifikasi ciri-ciri kenabian Muhammad, sampai pada kesimpulan benar. Inilah yang sering diceritakan oleh Isa alaihissalam itu tentang kedatangan nabi yang terakhir yang bernama Muhammad. Demi Allah, kalau saya bisa bertemu langsung dengan Nabi Muhammad ini, akan saya cium kakinya. Nah, untuk itu maka Kaisar Heraklius mengirimkan hadiah yang banyak kepada Nabi Muhammad, emas, permata, kuda, unta dan sebagainya. Dan Nabi SAW tidak sakit hati, dakwahnya tidak diterima. Dalam arti Kaisar tidak masuk Islam, tapi tetap mengulurkan hadiah persahabatan. Sama persis dengan Kaisar Mesir yang juga Kristen. Dia tidak masuk Islam walaupun sudah diajak masuk Islam, tapi dia kirimkan hadiah yang banyak. Termasuk salah satunya adalah seorang budak yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Budak perempuan ini seorang Kristen, tapi dia juga percaya akan kedatangan Nabi Muhammad. Hanya saja berbeda dengan rajanya yang tidak mau memeluk agama Islam, sang budak ini mau masuk agama Islam. Karena dia berpikir bahwa ya ini sama-sama nabi juga, dan ini nabi yang paling baru, dan saya akan tinggal bersamanya. Ya, saya akan menjalankan perintah-perintah yang diajarkan oleh nabi yang sama juga. Maka Maria Al-Qibtiyah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum sampai Madinah. Jadi begitu diserahkan pada Rasulullah, Maria sudah muslimah. Dari Maria inilah Nabi kemudian punya anak satu-satunya yang memberi anak selain Khadijah, itu adalah Maria yang bernama Ibrahim. Dari Maria itulah Nabi punya anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Sehingga Rasulullah SAW kemudian berpesan kepada para sahabatnya, nanti kalau kalian bisa membuka negeri Mesir, mendakwahkan Islam di sana, kalian harus berbaik-baik pada penduduknya, karena mereka adalah bangsa dari ibu kalian, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Sepeninggal Rasulullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan jenderal terbaiknya Amr bin As ke Mesir. Dan sebagaimana pesan dari Nabi, orang-orang Mesir itu sama sekali tidak dipaksa untuk masuk Islam. Kalau Anda mau ibadah dengan agama Anda, silahkan. Kami hormati, kami muliakan. Tak ada satupun rumah ibadah dan gereja yang dihancurkan di Mesir, bahkan dipelihara dan diselamatkan. Sampai hari ini populasi Kristen di Mesir itu lumayan besar, lebih besar daripada Indonesia. Hanya saja sebagian besar masyarakat Mesirnya memang kemudian masuk Islam dan menjadi pusat dakwah Islam di sana. Bahkan masyarakat Mesir
yang Islam dan yang non-Islam pun semuanya kemudian berbicara dalam bahasa Arab. Sesuatu yang aneh buat kita, ada orang Kristen tapi dia bisa berbahasa Arab, bahkan kemudian banyak menghafal ayat Quran, ada yang hafiz dan hafizah juga, tapi agamanya tetap Kristen. Kenapa bisa seperti itu? Pertama, urusan hidayah, dan yang kedua, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau dia mau masuk Islam, silahkan. Dia tidak mau masuk Islam, sejak dulu Nabi Muhammad sudah mengajak masuk Islam. Tapi kalau Anda tidak mau, fa in abaita, tidak jadi masalah, tidak menjadi harus bermusuhan dan perang dan sebagainya. Hanya saja hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, beratus-ratus tahun kemudian terjadi peristiwa yang melukai kedua belah pihak, umat Islam dan umat Kristiani, yaitu ketika Baitul Maqdis diserang oleh raja-raja Eropa. Nah, raja-raja Eropa ini kebetulan beragamanya Kristen, dan Baitul Maqdis dipimpin oleh umat Islam. Terjadilah perang salib yang cukup lama sampai 200 tahun dan berakhir dengan kemenangan pasukan muslimin, dipertahankan Baitul Maqdisnya, dan kerugian besar sekali di kalangan tentara Inggris, Prancis, Jerman, Portugis dan juga Spanyol yang ikutan di sana. Salahuddin al-Ayyubi berhasil mempertahankan Baitul Maqdis dan Eropa sakit hati. Maka umat Islam yang ada di Eropa itulah yang kemudian menjadi sasaran balas dendamnya. Maka Cordova, Spanyol yang dulunya adalah pusat khilafah Bani Umayyah jilid 2, kemudian dihabisi dan diusir muslimnya, sebagian ada yang jadi korban, dan dilaranglah secara resmi agama Islam di Eropa. Dendam. Dan masalahnya kemudian setelah itu Eropa bangkit, maju. Mereka menjadi penguasa dunia, menjadi penjelajah sekaligus jadi penjajah. Dan wilayah-wilayah jajahannya ternyata secara kebetulan adalah negeri-negeri Islam. Maka terjadilah yang namanya imperialisme, yang ada 3 prinsipnya: gold, gospel, and glory. Nah, berbagai negeri Islam itu kemudian dijajah oleh negeri Kristen. Sebenarnya urusannya bukan agama, urusannya rebutan rempah-rempah sebenarnya. Tapi ya karena ada agama Islam dan Kristen yang kemudian ikut meramaikan suasana, umat Islam di Indonesia misalnya, ketika kita mengusir penjajah Belanda atau kita mengusir tentara sekutu, Bung Tomo itu teriak Allahu Akbar. Dan ini adalah jihad, membawa agama. Sehingga terasalah kemudian perangnya seperti perang agama, perang salib jilid 2. Dan itulah yang kemudian mewarnai kehidupan kita di Indonesia. Ada ketegangan yang terjadi antara kita dengan saudara-saudara kita yang Nasrani kalau konteksnya di Indonesia. Bagaimana dengan di Mesir? Lain cerita. Di Mesir, sebagaimana di zaman Rasulullah SAW dan zaman-zaman berikutnya, Muslim dan Kristiani itu bersaudara, akrab, berteman. Dan ini besar sekali pengaruhnya terhadap fatwa para ulamanya. Kalau di negeri kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dulu saking menganggap Belanda itu musuh dan mereka adalah orang kafir, maka beliau keluarkan fatwa, tidak boleh umat Islam di Indonesia berpakaian seperti orang Belanda, tidak boleh pakai jas, dasi, sepatu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang berpenampilan mirip-mirip dengan suatu kaum, maka dialah bagian dari mereka. Keras. Tapi para ulama di Mesir tidak demikian. Mereka lembut sekali dengan orang-orang Nasrani. Bahkan hampir tidak pernah ada sejarah perpecahan antara umat Islam dengan umat Kristen di Mesir. Dan ketika umat Kristiani misalnya merayakan ibadah mereka, kebetulan juga Natalnya bukan 25 Desember. Kristen Koptik Mesir ini adalah paham yang agak berbeda dengan Kristen yang ada di Eropa Barat. Ya, umat Islam di sana tidak jadi masalah karena memang gereja dilindungi, agama Kristen dilindungi, dan para ulama Mesir terbiasa ketika bertukar hadiah, ucapan tahniah atau parsel atau hadiah dan sebagainya dengan umat Kristiani.
Umat Islam yang lebaran dapat hadiah, umat Kristiani yang lebaran pun dapat hadiah dari umat Islam. Tapi itu di Mesir. Kita tidak bisa melihat pemandangan seperti itu di Indonesia karena latar belakang historical kita jauh berbeda dengan orang-orang Mesir. Sehingga di setiap tempat itu posisinya beda-beda. Ada tempat di mana kita dengan umat Kristiani baik, berteman, bahkan mungkin jadi tetangga kita, bahkan ada juga yang jadi saudara. Sehingga kalau yang saudaranya merayakan Natal, ya yang Muslim juga walaupun tidak ikut langsung, tapi juga tidak memusuhi atau mengganggu atau kemudian melakukan hal-hal yang sekiranya menghambat. Tapi ada juga kalangan masyarakat kita yang memang dari dulu semangatnya adalah anti Kristen, menganggap itu adalah kebatilan, dan fatwa-fatwanya cenderung untuk mengatakan bahwa orang Kristen itu lawan, musuh yang harus dicurigai dan seterusnya dan seterusnya. Jadi penampakan fatwa-fatwa ulama itu tergantung latar belakang historical yang ada di setiap negerinya itu. Di Indonesia sebenarnya secara resmi Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan fatwanya adalah larangan Natal bersama. Tapi kalau ucapan Selamat Natal secara resmi di dalam fatwa